Assalamualaikum, selamat pagi dari dapur ngapain aja. Hari ini kita Mang Ucup sama Cece judulnya akan bikin kue atau serial inspirasi buat Lebaran 2023 nih. Dan ini perdana kita lagi pakai pisau stand cookware yang putih yang estetik. Linknya udah pernah kita bikin, udah kita taruh juga linknya di deskripsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen samaan dengan dapur ngapain aja, tinggal kepoin linknya yang ada di deskripsi di konten sebelumnya. Dan ini emang super duper tajam banget ya. Ini kita lagi pakai yang namanya pisau Santoku nih kalau nggak salah. Ya, ini adalah Santoku yang paling enak banget buat ngerajang sayuran, buat ngiris tipis-tipis sayuran biar lebih halus lagi. Untuk inspirasi cemilan Lebaran kali ini, idenya namanya adalah kue bawang gunting. Kenapa namanya kue bawang gunting? Ntar Mang Ucup kasih tahu di akhir, menjelang akhir kita akan gunting adonan-adonan kue bawangnya sebelum digoreng. Saat ini kita masih merajang si daun seledrinya nih. Diambil beberapa ikat daun seledri atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Kemudian kita juga ambil beberapa siung bawang putih. Kita sediakan 5-6 bawang putih, tapi Mang Ucup sama Cece nggak menggunakan pisau, tapi kita hancurkan dengan alat penghancur bawang yang ada di dapur ngapain aja. Oke, kita masih haluskan, kita masih hancurkan si bawang putihnya biar aromanya makin tercium, biar makin khas dan nanti meresap ke dalam adonannya. Langkah selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur ayam nih. Habis itu kita masukkan ke dalam campuran dengan margarin yang tadi udah kita siapkan. Nah, ini kita masukkan si margarin, kemudian telur ayam, selanjutnya kita kocok si margarin dan telur ayamnya sampai tercampur rata pokoknya. Dan ini adalah ide kreasi untuk camilan Lebaran 2023 yang paling praktis kalau kata Mang Ucup sama CCC. Kita langsung gaskan, kita coba masak resepnya, semoga teman-teman suka. Ini masih kita aduk ya, campuran si 2 butir telur ayam sama margarinnya, biar kita kocok dulu nih, biar jadi satu. Terus habis itu kita tambahkan 4 sendok makan minyak goreng ke dalam adonan tersebut. Biar lebih biar lebih menyatu, biar lebih lembut, biar nanti ketika dicampurkan dengan adonan tepungnya akan membuat adonan tepung makin kalis. Terus kita kocok dan kita kocok biar adonannya makin menyatu antara minyak goreng, antara margarin dan telurnya. Ini praktis banget, nggak harus kita menggunakan mixer, nggak harus kita menggunakan mesin-mesin yang lain, cuma modal kocokan doang nih teman-teman. Nanti kita campurkan dengan tepung terigu dan tepung tapioka. Kalau hari rayanya itu masih kurang lebih 2 bulan lagi. Tapi nggak apa-apa, ini Mang Ucup sama Cece dari dapur ngapain aja mencoba memberi inspirasi, mencoba memberi ide. Siapa tahu teman-teman kepikiran, siapa tahu teman-teman nge-share konten ini buat nanti dibuat di acara atau cemilan sebelum Lebaran. Ke langkah selanjutnya kita masukkan 600 gram tepung terigu. Mang Ucup kali ini sama Cece menggunakan tepung terigu segitiga biru. Kemudian kita juga siapkan 150 gram tepung tapioka. Kali ini Mang Ucup dan Cece menggunakan tepung tapioka yang mereknya Sagutani teman-teman. Kita campurkan si tepung terigu dengan tepung tapiokanya, kemudian kita aduk nanti. Perbumbuannya jangan lupa 2 sendok teh garam. Habis itu kita juga akan tambahkan kaldu bubuk 2 sendok makan juga nih. Terserah kaldu bubuknya mau merek apa aja, pokoknya terserah. Lanjut ya, kita masukkan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, adonan yang udah kita campurkan dengan semua perbumbuan dan perkalduan dan perladaan, kita aduk rata dulu nih menggunakan spatula. Kita aduk dalam kondisi kering dulu ya. Nanti setelah tepungnya menyatu antara tepung dan bumbu, habis itu kita tuangkan adonan telur dan margarin yang udah kita campurkan di awal tadi. Dapur ngapain aja emang keidean buat bikin cemilan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri nih. Kepikiran beberapa konten, beberapa materi yang akan kita buat, yang akan kita jadikan konten. Kalau misalnya teman-teman punya ide, sok mangga komentar di kolom.
komentar biar Mang Ucup sama Cece biar bisa mewujudkan apa yang teman-teman inginkan. Masih kita aduk terus bumbunya dan tepungnya biarkan menjadi satu, habis itu kita tuangkan adonan yang tadi udah kita buat. Oke, kita pelankan dulu tempo dan musik backsongnya. Kita masukkan si adonan margarin telur tadi ke dalam campuran tepung dan bumbu. Ini Mang Ucup yang mengadonnya ya, udah bersih juga tangannya, udah cuci, pokoknya udah bersih. Langsung kita aduk adonannya biar tercampur antara tepung dan margarin serta telurnya. Habis itu kita masukkan bumbu-bumbu yang udah kita siapkan tadi. Ini kita aduknya dan mencampurkannya perlahan-lahan, nggak sekaligus tapi bertahap. Kita lihat dulu tingkat tekstur kekenyalan si adonannya. Baru kita tambahkan campuran mentega, campuran margarin ke dalam adonannya. Dan kita juga masukkan 1 bungkus santan instan. Kali ini Mang Ucup sama Cece menggunakan Kara santan instan. Masukinnya juga nggak sekaligus tapi bertahap, kita sesuaikan dengan tingkat kekenyalan si adonan. Kita lanjut ya, kita masukkan bawang putih yang tadi udah dihancurkan. Kita masukinnya juga bertahap, pelan-pelan. Kita aduk rata biar tercampur dengan adonannya. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan si irisan seledri yang tadi udah kita rajang halus. Kita udah rajang tipis-tipis. Kita masukkan juga ke dalam adonannya. Kita aduk sampai kalis. Aroma seledri yang udah dirajang tipis-tipis itu emang khas banget. Emang enak banget dihirup. Pokoknya jadi bikin suasana dapur, bikin kita yang bikin kontennya makin pengen cepet-cepet untuk ngerasain si kue bawang gunting ini. Lanjut, santannya kita akan masukkan kembali bertahap biar adonannya nanti perlahan-lahan kalis. Nggak harus sekaligus tapi emang harus bertahap. Kita perhatikan juga tingkat kekenyalan si adonannya. Takutnya nanti kita kelebihan air dan berasa lembek, itu nggak akan enak ketika diguntingnya. Jadi perlahan-lahan memasukkan cairannya, memasukkan santannya. Kalau misalnya santannya udah habis tapi adonannya masih keras, boleh menggunakan air matang. Tapi aturannya harus 1 sendok terus 1 sendok biar nggak terlalu lembek gitu teman-teman. Dan ini adonannya udah kalis nih, udah enak, udah siap untuk digunting. Kita bentuk dulu, kita bagi dulu beberapa bagian ke bentuk bulatan seperti ini ya. Biar memudahkan teman-teman dalam membagi dan mengguntingnya nanti. Setelah itu kita bentuk lonjong biar enak ketika nanti dipipihkan. Habis itu kita akan masuk nih ke bagian paling seru dari konten ini, yaitu menggunting adonannya dengan gunting khusus makanan. Hayulah kita gaskin teman-teman ke bagian paling asik. Kali ini kita akan gunting adonannya menggunakan gunting dari Stain Cookware. Yang waktu itu Mang Ucup beli dengan pisaunya ya. Ini guntingnya khusus makanan dan asik banget, enak banget, tajam banget buat menggunting adonan kue bawang gunting. Kenapa disebut kue bawang gunting? Karena memang adonannya akan digunting seperti ini ya. Pokoknya khas banget, seru banget. Jadi bikin kontennya makin tambah semangat karena berasa main-main nih. Tapi tetap serius, tetap mematuhi pedoman dan resep yang ada. Jadi buat teman-teman, kalaupun punya ide, kalaupun belum ada ide buat bikin cemilan khas lebaran, ataupun nggak harus nunggu lebaran, cemilan sehari-hari kita bisa pakai resep yang ini ya. Pokoknya contek, coba recook di rumah, coba praktekin di rumah. Ini seru banget loh teman-teman kalau bikin kayak ginian tuh. Adonannya udah kalis, udah pas banget, udah enak diguntingin. Pokoknya kita habiskan dulu, kita babat dulu, kita hajar dulu semua adonan, kita gunting. Habis itu baru ke bagian penggorengannya. Untuk 600 gram tepung terigu dan 150 gram tepung tapioka, ini kurang lebih kira-kira kita akan dapatkan sekitar 2 toples atau 3 toples ukuran sedang. Itu lumayan banget buat camilan untuk saat ini ataupun untuk ide kreasi lebaran nanti. Pokoknya gaskin teman-teman, hayu kita bikin, kita kreasikan. Minyaknya udah kita panaskan, kita tes dulu nih 1 irisan biar kita pantau apakah udah panas minyaknya atau belum. Kalau udah panas langsung kita masukkan beberapa bagian kue bawang yang udah kita gunting tadi ya. Kita aduk-aduk tapi apinya api sedang, sesuaikan apinya jangan terlalu besar. Disarankan sih api yang kecil ataupun api yang sedang biar makanannya nggak terlalu matang, biar nggak terlalu gosong, biar matangnya itu merata sampai ke dalam bagiannya. Jadi gimana? Mau praktek nggak nih? Praktek, gampang banget, ini simple banget.
bisa dipraktekkan sekarang juga atau nanti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Intinya kita nggak bikin kue yang sama tiap tahun kan. Kalau ada ide yang lain boleh kalian taruh di deskripsi biar Mang Ucup dan si Cece bisa mewujudkannya. Masih kita goreng terus biar menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil agar kue bawangnya nggak terlalu matang di bagian luar, biar matangnya itu merata. Masih kita gunting terus nih, ternyata menggunting kue bawang itu emang asik, kegiatan yang paling seru pokoknya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang baru nonton channel ini, tolong di subscribe ya, tolong di share, ataupun ditonton sampai full, itu akan bikin Mang Ucup dan Cece bakalan seneng banget. Mungkin segini aja karena kuenya juga udah akan matang, udah ada yang matang. Semoga kontennya bisa menginspirasi teman-teman dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri ataupun membuat cemilan untuk kapan aja, pokoknya ketika kalian santai bisa dibikin. Terima kasih ya, semoga kontennya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten Ngapain Aja edisi Ide Kreasi Lebaran 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.